sejarah puasa sebagaimana yang kita amalkan sekarang. Boleh nggak puasa yang sakit, tua gitu ya, yang berat melaksanakannya, hamil, menyusui. Ada orang yang berat itu, ini tahun ini hamil berat. Ada orang yang hamil itu kan kadang berat, badannya lemak dan nggak kuat puasa. Terus tahun kedepannya pas menyusui, gitu ya, menyusui. Terus menyusunya 2 tahun ya? 2 tahun menyusui tuh nggak bisa puasa. Terus tahun ketiga hamil lagi gitu loh ya. Jadi hamil lagi terus akhirnya nggak puasa. Terus tahun depannya nyusui. Lalu hamil lagi gitu. Tak poso-poso malah ya. Nggak poso-poso. Nah gimana itu mengganti di waktu yang mana itu bayar ya. Ya. Ada tau yang biasa begitu, pernah begitu? Jakarta hamil menyusui tertuduh akhirnya. Ayo iya ya. Iya Bu Yayu. Iya. Oh iya. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dijelaskan lagi kan? Dan barang siapa yang sakit maridon aw ala safar atau bepergian jauh ya, boleh mengganti di waktu yang lain, boleh gitu ya. Rukhsahnya itu tidak mansuh, tidak terhapus. Yang terhapus hanya orang yang sehat, seger buger, tadinya boleh bayar fidyah saja, wajib puasa. Kenapa yang sakit, yang bepergian itu tetap dikasih rukhsah keringanan? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan kok. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, bagi kita. Enggak. Sesungguhnya seluruh ayat-ayat Allah itu menghendaki kemudahan. Syariat Allah itu memudahkan kita. Semuanya rahmatan lil alamin. Semuanya manusiawi. Sebagaimana puasa pun juga pernah dilakukan manusia-manusia sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insaniyah, manusiawi, tidak membebani sesuai dengan melebihi kemampuan kita, enggak. Maka ketika sahur pun disuruh sahur yang sampai akhir kan. Terus berpuasa disuruh berpuasa yang segera awal gitu kan. Harus segera. Sebetulnya bersegera ke susu terburu-buru itu istijal, itu enggak baik. Kecuali 5 perkara. 1, kalau punya utang duit dan disahur. Ya. Satu. Yang kedua, kalau ada tamu segera dihormati. Wong Jawa biasanya gupuh, sungguh, luguh, ya gupuh gitu. Kabar ditangani mentong ya, makan ya. Padahal di belakang enggak ada apa-apa. Enggak punya apa-apa. Lah kok mau? Akhirnya cari pinjaman nasi ke tangga. Gojek ada. Tamunya baik geleman baik ditelani. Terus yang kedua, yang boleh terburu-buru, tergesa-gesa istijal yang ketiga ya. Tadi nyaur utang. Kedua, kalau ada tamu. Ketiga, kalau ada jenazah sudah selesai, kuburannya sudah siap, segera dikuburkan.
Jangan nunggu anaknya yang masih di luar negeri, masih di luar Jawa. Apa kalau pulang iso ngurip nih, bisa menghidupkan orang tuanya? Kasihan jenazah itu ya, jenazahnya kasihan, terlalu lama ya. Orang-orang yang soleh itu pengen segera malan ya, dapat nikmat di alam kubur begitu. Terus ketika yang dibolehkan tergesa-gesa lagi apa ya? Berbuka puasa itu tadi, berbuka puasa. Kalau sudah maghrib segera ala tamrin, bisa dengan kurma yang manis-manis, segera menyebar energinya, segera pulih. Jika nggak ada kurma, nggak ada madu, alamain dengan air putih, segera menyebar, seger begitu itu. Nah, terus yang kelima, jika sudah punya calon suami, anak-anaknya, ya sojo suwi-suwi, jangan lama-lama ya, segera diijab nih. Ketika sudah ketemu jodohnya segera gitu ya. Bisa jadi fitnah gitu kan. Kadang ada kan gitu itu. Begitu sudah enggak diijab-ijab nih, akhirnya bolak-balik nginep aja, masyaallah, alhamdulillah mendalik. Makanya carikan anak-anak, carikan suami anak-anak yang bagus itu, carikan orang yang ngerti agama ya. Ustadz ya kayak saya gitu loh. Ya. Rumah saku umurku 24 tahun tuh. 24 tahun. Dilanjutkan. Jadi Islam secara umum, syariat Islam itu semuanya rahmatan lil alamin. Al-Qur'annya itu hudal linnas gitu ya tadi ya. Petunjuk bagi manusia, penjelasan tentang petunjuk, pembedaan antara hak dan yang batil. Lah kok enek wong kae murtadin, wong murtad jenenge Taifuddin Ibrahim. Tai. Nulis S kleruteo, ST kan sandinge. Akhirnya terbaca Taifuddin. Sementara itu terkait permintaan Saifuddin kepada Menak Yakut, pihak Kemenak turut memberikan tanggapan. PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak, Tobib Al-Asyar memastikan bahwa Menteri Agama tidak mengenal pendeta Saifuddin Ibrahim. Tobib sendiri sangat menyayangkan pernyataan dari pendeta Saifuddin. Dirinya menilai apa yang disampaikan pendeta Saifuddin terkait pesantren dan ayat Al-Quran adalah hal yang salah. Sementara itu, video pernyataan pendeta Saifuddin ini akan didalami oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Marah, nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut. Minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Kok enake dhewe lho. Orang ngerti, nyawanya tergantung Gusti Allah loh dia itu. Nyawanya tergantung Allah. Makanannya, rezekinya tergantung Allah. Kalau Allah menghendaki dia hina dari coro, itu bisa jadi coro, bisa. Oh ya. Salah. Tuh, minta kepada Menteri Agama. Dihapus. Enak aja. Semua ayat Al-Quran itu semuanya rahmatan lil alamin. Itu datang dari yang Maha Tahu, Maha Bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Semua ayat itu rahmatan lil alamin. Terus pada akhirnya 30 ayat, akhirnya ngomong 30 ayat gitu ya. Berarti 300 terus 30 ayat yang harus dihapus. Gak layak itu ada dalam kitab suci. Ya. Utake gablok gitu ya. Gablok ketok. Nah, kok petok aku nung. Mandi.
Wis tak hewek. Tak jambak. Lah ibu-ibu itu. Oh, nantang carok karo wong sama orang-orang Madura juga. Wow, kurang ajar. Gitu tuh. Sensasi aja gitu ya. Tapi itu perlu segera untuk ditangkap gitu ya, dilaporkan yang berwajib. Dulu pernah juga ditangkap gitu. Saifuddin Ibrahim. Terus selanjutnya zaman dahulu juga perkembangannya puasa itu kalau sudah maghrib boleh berbuka, boleh kumpul suami istri. Hanya tatkala sudah tertidur nggak boleh makan lagi, nggak boleh kumpul suami istri lagi. Itu ceritanya dahulu begitu, kronologi. Nah, gitu loh ya. Dulu begitu. Sampai Umar bin Khattab juga pernah. Ya ternyata sudah tertidur. Wah, celaka ini, celaka. Istrinya ingatkan. Sudah tertidur. Nanti nggak sahur, nggak boleh makan. Gitu loh. Maka ada sahabat yang gak kuat, akhirnya kumpul suami istri, ada yang terus makan, termasuk Umar bin Khattab, ya. Maka turunlah ayat 187, gitu loh. Jadi cerita itu begitu itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan lailatas siyam pada malam hari. Sudah tertidur atau belum, masih malam hari, rafathu ila nisaikum, berkumpul kepada wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kalian, kalian pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Baju. Bahasanya indah sekali ya. Sebagai baju perumpamaannya. Terus alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Maha tahu. Adik mau tengkurap ini ya. Si adik ikut ngaji. Allah melihat kalian berat melaksanakan puasa, apalagi sudah tertidur, nggak bisa makan lagi. Sudah tertidur, akhirnya ada yang kumpul suami istri, akhirnya dibolehkan. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas syam, malam-malam puasa, rafathu ila nisaikum, kumpul suami istri, jadi boleh. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas. Hatta yatabayyana lakum, jelas bagi kalian, khaytul abyadu, benang yang putih. Ini putih ya? Putih ya? Ini putih apa merah? Putih. Sampai jelas benang yang putih, kain yang putih, minal khaytil aswadi, dari yang hitam. Bisa terbedakan antara hitam dan putih. Benang hitam dari benang yang putih. Akhirnya, sahabat, ada yang lihat kainnya begitu itu. Dari yang putih ini, dilihat gini. Ini kalau sudah subuh, sudah agak terang, berarti kelihatan beda. Tanpa lampu loh ya. Lah, akhirnya dijelaskan sebetulnya khaytul abyadu minal khaytil aswad, bukan ini, bukan benang ini, tapi turun ayat lagi, penggalannya minal fajr, yaitu fajar subuh, fajar sodik, sehingga dari yang hitam malam itu hitam, ada guratan-guratan putih minal fajr, yaitu fajar subuh. Jadi boleh makan dan minum, kumpul suami istri sampai datang subuh, boleh. Kalau sudah subuh, waktu makan minum ya
Begitu minum, bismillahirrahmanirrahim. Ger. Panjen ngelak. Tadinya ingin puasa kemarin tuh. Enggak sahur. Pagi-pagi sudah siap makanannya. Akhirnya batal. Masyaallah. Jadi kalau makan minum boleh sampai jelas itu tadi. Begitu jelas sudah subuh, tinggalkan makannya, tinggalkan minumnya. Kumpul suami istri juga begitu. Kalau sudah subuh, ya nun sewu, ya wis leren. Belum tuntas ya wis leren, berhenti gitu loh ya. Ini kita ngaji loh ya, bukan ngomongnya porno, bukan loh ya. Berhenti. Tuh. Yang jomblo. Pura-pura nggak tahu ya. Nggak dengar gitu ya. Jangan perhatian. Terus, gimana kalau junub, terus waktu sudah masuk subuh belum mandi, itu puasanya sah apa enggak? Sah saja. Asal bikin junubnya itu jangan waktu subuh, ya, itu sah, boleh. Gak apa-apa. Itu sejarah puasa sebagaimana yang kita amalkan sekarang, mencegah diri dari makan dan minum, kuat, sehat, tetap puasa, yang boleh nggak puasa yang sakit, tua gitu ya, yang berat melaksanakannya, hamil, menyusui. Ada orang yang berat itu. Ini tahun ini hamil berat. Ada orang yang hamil itu kan kadang berat, badannya lemak dan nggak kuat puasa. Terus tahun depannya pas menyusui, gitu ya, menyusui. Terus menyusuinya 2 tahun ya? 2 tahun menyusui itu nggak bisa puasa. Terus tahun ketiga hamil lagi gitu loh ya. Jadi hamil lagi terus akhirnya nggak puasa. Terus tahun depannya nyusui. Tahun depan hamil lagi. Lalu hamil lagi gitu. Tak poso-poso Malia. Nggak poso-poso. Nah gimana itu mengganti di waktu yang mana itu bayar ya. Ada tau yang biasa begitu, pernah begitu. Jakarta hamil menyusui tertuduh akhirnya. Ayo iya ya. Bu Yayu. Oh iya. Al yaumal